Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang tidak boleh mencela makanan dan sunnah untuk memujinya. Betul nggih? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma'aba, tidak pernah mencela siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, makanan qattu sama sekali. Iniftahahu, akala, apabila beliau berkenan memakannya maka beliau akan memakannya. Wa in karihahu tarokah, dan apabila beliau tidak berkenan maka beliau akan meninggalkannya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Nabi itu enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau berkenan ya dimakan, kalau enggak ya enggak dimakan, gitu aja. Jadi enggak pakai komentar. Enggak usah. Kalau mau dimakan, enggak mau ya udah. Tapi memberi masukan boleh. Memberi masukan boleh. Tidak dalam konteks mencela, tapi memberi masukan. Enak gimana? Cuman besok tambahi tambahi apanya gitu. Itu boleh kalau bukan mencela, bukan. Atau untuk perbaikan juga boleh. Ono sing kurang ketok iki. Nah, ada yang kurang ini. Coba jadi bukan menghina, bukan. Kalau menghina itu konteksnya memang merendahkan. Panganan opo to itu seperti itu. Jadi saya ulang deh, di antara akhlak dalam Islam adalah kalau berkenan ya dimakan, kalau enggak berkenan ya enggak dimakan. Enggak usah pakai komentar yang menghina maksudnya. Tapi saya ulang, kalau memberi masukan tidak apa-apa, bukan dalam konteks menghina. Dan itu kembali pada niat serta dari pilihan kata nanti. Tapi insya Allah sih kalau niatnya benar untuk memberikan masukan, pilihan katanya juga benar insya Allah. Tapi kalau memang dasar niatnya menghina ya wes, pilihan katanya rusak semua, biasanya gitu. Wa an Jabirin, dan cerita dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udumah, beliau meminta kepada keluarganya al-udumah, lauk. Faqalu, maka berkata mereka, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma indana illa khallun, kami tidak punya apa-apa kecuali cuka. Fada'a bihi, maka beliau memanggil atau mempersilakan. Maka beliau meminta cuka itu. Kemudian faja'ala yaqulu, dan beliau makan dengan cuka itu. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka.
Ni'mal udum al khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Ibu memahami hadis-hadis seperti ini harus komprehensif ya. Dalam memahami hadis itu ada namanya, di samping sababul wurud ada namanya sya'nul wurud. Sya'nul wurud itu kondisi di mana Nabi mengatakan itu atau berbuat itu atau menetapkan itu. Konteks riwayat ini nggak ada lauk lagi selain cuka. Dan Nabi makan dengan lauk cuka itu sambil mengatakan ni'mal udum al khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini bukan berarti dalil bahwa cuka itu sebaik-baiknya lauk, bukan. Tapi ini tanda betapa Nabi itu selalu bersyukur dalam semua keadaan. Sampai lauk cuka pun Nabi bilang, wah ini nikmat, ini lauk paling enak ini. Enggak ada lainnya, cuman itu. Bukan terpaksa Nabi mensyukuri. Karena enggak ada yang lain, yes, ikis. Dan memang ternyata enak dan tidak enaknya makan itu diantaranya faktor pikiran juga. Jadi kalau pikiran kita memandang ini lauk yang enak, ya jadi enak insya Allah. Tapi kalau kita memandang itu enggak enak, ya enggak enak. Contoh ini, contoh. Jenengan lagi enak makan daging. Melihat daging gimana? Kan ngoten nggih? Tapi kalau aslinya daging itu enak apa enak aslinya? Enak. Aslinya loh enak. Saya mungkin pernah cerita apa enggak sini? Pas saya makan bakso Malang, satu mangkok pertama itu enak, batinku enak. Pak, satu lagi Pak, satu mangkok lagi Pak. Mangkok kedua itu saya nyesel deh. Nyesel, enak ternyata kemudian. Andaikan saya tadi secara sunatullah berhenti di mangkok pertama kan sudah nikmat enak ya. Jadi kan kembali pada pikiran, sehingga saat itu ketika ngelihat jadi enak gak enak itu kembali pada pikiran, perasaan. Maka kalau dibuat rasa kayak enak ya enak, gak enak ya gak enak. Disyukuri ya bisa nikmat, kalau nggak disyukuri ya nggak terasa nikmat. Itu yang pertama dulu, Nabi itu mensyukuri nikmat lauk walaupun hanya dengan cuka. Yang kedua, membahagiakan hati orang yang menyediakannya. Ngene suwe enak Mas, alhamdulillah masyaallah. Ngene suwe enak, alhamdulillah masyaallah. Kan kadang kalau kita bertamu ke rumah saudara itu, apunten nggih mboten nemu napa-napa niki. Mboten nemu napa-napa tapi donat keluar. Jadah uli keluar eco jadahnya. Bagus. Masyaallah. Sama apa Bu? Kue apa Bu jenengan? Opak napa? Kopak kapit yang lebaran kemarin loh, jangan ngasih saya kue apa itu, kue jadul itu loh, semprong namanya mungkin, ini juga enak. Jadi menyenangkan hati orang, idkhalus surur kepada orang yang menyediakan. Oh sembang ini wake ngomong gak nopo sembarang kali kayak semacam itu loh, semacam itu. Idkhalus surur, membahagiakan. Nah, maaf ya. Orang yang menelan mentah-mentah teks hadis ini terus ditarik ke dalam dirinya, langsung copy paste plek. Makan lauknya cuka beneran. Sebagaimana hadis ini. Ngeluh ke saya, ngomong ke saya. Saya kok enggak kuat lauk cuka, padahal kata Nabi sebaik-baik lauk itu cuka. Saya pakai cuka kok asam lambung malah naik. Maka saya jawab, konteksnya Anda dan beliau berbeda. Jadi konteksnya berbeda. Pertama kita nggak tahu jenis cukanya Nabi kan cuka apa dulu. Kan ternyata cuka itu macam-macam. Ada cuka apel, ada cuka buah bit, ada cuka yang umumnya cuka buat bakso itu macam-macam. Nah kita nggak tahu Nabi ini tipe cuka yang bagaimana. Dan kondisi fisik Nabi itu
dan tradisi orang Arab bisa jadi cuka itu mengelauk sehari-hari. Itu kalau jalan ke Palembang, orang Palembang pagi itu sarapannya empek-empek, cukonya itu dioyok. Mereka sudah terbiasa lambungnya. Mbok, kalau saya begitu, langsung ada tulisannya mencret. Orang Palembang banyak nih wis panganane ngono, ya kuat, sebiasa. Makanya mengamalkan sebuah hadis itu harus paham. Harus paham gini, ketika Nabi bersabda, ketika Nabi berbuat, itu sebagai siapa beliau? Kalau kata para ulama, kalau Nabi bersabda, Nabi bertindak, itu ada kalanya sebagai Nabi dan Rasul, ada kalanya sebagai pribadi, ada kalanya sebagai pemimpin bagi satu kaum, ada kalanya sebagai hakim, ada kalanya sebagai mufti, kata para ulama. Dan ini berbeda pensikapannya. Saya ulang ya, ketika Nabi bertindak, ketika Nabi bersabda, itu terkadang sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pribadi, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pemimpin bagi satu kaum. Saya ulang, dan ini pensikapannya bisa berbeda. Pertama, sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, semua sabda beliau, semua yang beliau lakukan sebagai Nabi dan Rasul, itu kita patut melakukannya. Yang Nabi larang kita tinggalkan sebagai Nabi dan Rasul. Contoh, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka cara salat kita berusaha meniru cara salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misal khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian. Maka haji kita, umroh kita meniru cara haji dan umrohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ada kalanya Nabi itu bertindak sebagai pribadi. Kalau sebagai pribadi, tidak semuanya lantas bisa kita contoh. Misalnya, Nabi itu tidur, bangun, langsung sholat, gak pakai wudhu lagi boleh. Nabi pernah bersabda, walaupun mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Kalau kita tidur beneran, ngentut gak kerasa. Karena Nabi tidak. Makanya Nabi tidurnya Nabi miring. Begitu bangun, langsung sholat, tidak wudhu lagi. Kalau Nabi boleh. Khusus itu. Nabi tidak boleh makan harta zakat. Khusus itu. Dan masih banyak lagi lah khosaisu Rasulillah, kekhususan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Itu pribadi sebagai pribadi. Yang ketiga, Nabi sebagai hakim. Kalau sebagai hakim, maka itu hanya berlaku bagi orang yang dihukumi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak berlaku secara umum. Berlaku khusus bagi orang itu aja. Apa contohnya? Ada orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Nabi tidak peduli. "Saya telah berzina ya Rasulullah." Nabi tidak peduli. Cuek Nabi. Karena orang ini maksa, kata Nabi pada para sahabat, "Coba periksa orang ini gila apa tidak." Ternyata orangnya enggak gila. Waras ya Rasulullah. Terus tidak lama masuk waktu sholat. Kalau enggak duhur, asar, saya lupa itu. Terus Nabi sholat, selesai sholat, orang ini, "Saya telah berzina ya Rasulullah." Kata Nabi, "Aukamakal, apakah kamu tadi ikut sholat bersama dengan saya?" Jamaah maksudnya. "Iya ya Rasulullah. Tadi Jibril datang kepada saya, Allah telah mengampuni dosamu." Itu khusus untuk orang itu aja. Tidak untuk semua orang. Nanti kalau dipahami semua orang, oh berarti nanti kita berzina, setelah berzina sholat jamaah selesai. Gak bisa. Itu khusus untuk orang itu aja. Lagi pula kan dulu jamaahnya imamnya Muhammad Rasulullah. Oh sekarang kan imamnya Muhammad Yusuf. Pak Yusuf atau Muhammad Subhan, beda itu. Itu khusus. Pernah ada orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, misalnya
orang tangkap dihadapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mencuri. Kata Nabi, penggal kepalanya. Khusus itu. Sahabat bilang, cuman mencuri ya Rasulullah, potong tangan kanannya. Tak lama orang ini nyolong lagi. Kata Nabi, penggal kepalanya. Dia cuman mencuri ya Rasulullah, potong kaki kirinya. Potong kaki kirinya. Setelah berapa tuh orang nyolong lagi. Nanti di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya dipotong tangan kirinya. Nanti di masa Abu Bakar nyolong lagi, dipotong kaki kanannya. Terakhir nyolong lagi, penggal kepalanya. Oh, rupanya Nabi tahu ini orangnya akan nyolong terus. Daripada nyolong terus, dari awal penggal kepalanya. Itu khusus untuk orang itu aja. Tapi tidak berlaku untuk umum. Khusus untuk orang itu aja. Nah, jadi itu Nabi bertindak sebagai hakim namanya. Sebagai apa? Hakim. Nah, namun nanti ada Nabi sebagai mufti. Sebagai mufti. Mufti itu berarti apa? Orang yang berfatwa. Jadi ada orang nanya, Nabi jawab. Ini bisa umum untuk siapapun yang punya kasus yang sama. Contohnya ada sahabiah namanya Hindun. Sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan orangnya kaya. Tapi kalau kasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Bolehkah saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia?" Kata Nabi, boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa seseorang itu ketika diuji oleh Allah punya suami yang kaya tapi polid, pakai dalil sampai ngasih nafkah kurang, maka orang yang punya suami seperti itu boleh ngambil harta suaminya tanpa seizin suaminya, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang sepatutnya, ya secukupnya lah. Itu contoh. Contoh yang lain misalnya ada orang nanya ke Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya kalau melaut bawa air, kalau saya wudhu pakai air cadangan buat minum itu nggak cukup ya Rasulullah buat minum nanti. Boleh nggak saya wudhu pakai apa namanya air laut? Air laut." Nabi mengatakan boleh. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Dan ini jadi fatwa untuk semua kaum muslimin. Jadi semua kaum muslimin itu boleh wudhu pakai air laut, dan semua bangkai binatang laut itu halal kecuali bajak laut. Nah, itu Nabi sebagai mufti. Ada kalanya Nabi bertindak bukan sebagai mufti, tapi sebagai pemimpin bagi satu kaum. Sehingga Nabi mencontohkan misalnya kalau makan pakai 3 jari. Karena kaumnya makannya roti kering. 3 jari ini. Makannya roti kering. Kalau jenengan makan mie ayam pakai ini gimana? Gimana makan mie ayam pakai 3 jari? Mau ndak mau pakai apa? Sumpit. Pakai sendok boleh nggak? Boleh. Yang penting tangan kanan. Masuk tangan kanan. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi pakai sumpit, pakai sendok, pakai garpu boleh, yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Terus kemudian Nabi mencontohkan menutup auratnya dengan menggunakan gamis. Apakah menutup aurat harus pakai gamis? Jawabannya tidak. Bisa pakai sarung, bisa pakai celana. Yang penting menutup aurat. Bisa dimengerti Ibu? Nah, ini mesti kita pahami. Nah, konteks cuka ini bukan dalil syar'i bahwa cuka itu adalah sebaik-baik lauk dalam pengertian kita harus pakai cuka, buatan. Tapi konteksnya mesti kita pahami. Ceritanya tadi itu nggak ada yang lain kecuali itu. Dan Nabi punya kepribadian yang memang pandai bersyukur.
sesuatu yang tidak seberapa pun beliau syukuri, dan membahagiakan orang yang menyediakan pula. Sudah begitu, memang konteksnya mungkin orang Arab di masa itu lauk cuka itu biasa. Kalau kita nggak terbiasa, jangan coba-coba. Sebagaimana yang sebagaimana yang bisa saya contohkan tadi, orang Palembang pagi-pagi makan empek-empek, cukonya diminum, diuyup. Mereka udah biasa, santai. Kalau orang Bekasi begitu, insya Allah. Nah, ya harus paham konteksnya, harus paham konteks. Dan dalam memahami hadis begitu, seringnya begitu. Allah Akbar. Kayak kapan hari itu ada orang nanya ke saya gini, Ustadz, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, merujuk pada hadis Nabi, menurut beliau itu, bahwa tidaklah seorang muslim kecuali tempatnya di neraka akan digantikan oleh orang kafir, sehingga muslimnya masuk surga, kafirnya masuk neraka. Kata orang ini yang nanya ke saya, kok kayaknya nggak adil ya Ustadz ya? Kok kayaknya nggak adil? Orang Islamnya tempatnya di neraka digantikan oleh orang kafir. Tidaklah seorang muslim pun kecuali tempatnya di neraka akan digantikan oleh seorang yang kafir. Maka saya jawab begini, Anda harus paham konteks ketika Abu Hurairah mengatakan itu, ketika Nabi menyabdakan itu. Kita tahu di Madinah itu orang-orang kafir itu zalim kepada kaum muslimin, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim rumusnya, orang yang zalim itu kan bisa masuk neraka, sehingga orang yang dizalimi masuk surga. Kan begitu rumusnya. Hadis Sahih Muslim itu, Bu. Ketika ada orang datang dengan membawa pahala, membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, tapi semasa hidup dia suka berbuat zalim dengan mencaci ini, memaki ini, menghina ini, aukamakal, maka nanti akan dipanggil orang-orang yang dizalimi, diambil pahalanya orang yang menzalimi oleh orang yang dizalimi sampai pahalanya habis. Karena masih kezalimannya masih banyak, maka diambillah dosa orang yang dizalimi untuk diberikan kepada orang yang menzalimi, sehingga orang yang menzalimi ini masuk neraka, yang dizalimi masuk surga. Itu konteksnya, saya bilang. Jadi tidak ujuk-ujuk terus orang kafir masukkan ke neraka, terus orang Islam enggak. Ini konteksnya kalau kafirnya zalim pada orang Islam, nanti memang posisi orang Islam itu yang harusnya dia mungkin di neraka menjadi masuk surga gara-gara ulah orang kafir ini. Karena dosa muslimin ditimpakan kepada dia. Makanya kalau ada orang jahat kepada kita, Bu, itu sebenarnya dia adalah orang yang baik, karena dia rela masuk neraka demi kita masuk surga. Itu yang saya sering bilang, ya. Jadi orang yang jahat kepada kita itu sebenarnya dia adalah orang yang baik, karena dia rela masuk neraka demi supaya kita masuk surga. Transfer pahala, kita transfer dosa sama dia kalau pahala dia habis. Makanya jangan suka berbuat zalim, karena potensial menjadi orang yang muflis, bangkrut. Aduh gimana Ustadz, kita dulu belum tahu ilmunya, sekarang sudah tahu ilmunya, tobat minta ampun pada Allah. Kalau orangnya masih hidup, kita datang minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Kalau ada yang diambil, kembalikan. Kalau orangnya sudah nggak ada, sedekah atas sama yang bersangkutan. Kalau udah nggak ada semua gimana Ustadz? Kita mau sedekah, kita nggak ada duit, itu udah habis udah duitnya. Mau minta maaf, orangnya udah mati, keluarganya udah nggak tahu di mana rimbanya. Gimana? Udah tobat dengan sungguh-sungguh. Tobat dengan sungguh-sungguh. Kita dihibur dengan hadis Sahih Bukhari tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Dan dia disuruh untuk berhijrah, dan dia mati dalam perjalanan hijrahnya itu. Itu rebutan itu antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya karena dia telah bertobat. Kata malaikat adab, memang dia sudah tobat, tapi kan dia belum beramal soleh, ini bagian saya. Maka dalam hadis qudsi itu sebutkan, kata Allah,
Ada yang mengatakan orang bijak yang mengatakan ukur jarak antara di mana dia telah berbuat tidak baik dan tempat yang dia akan berubah menjadi lebih baik. Dalam hadis yang saya baca dari riwayat yang menyebutkan Allah menggeser jenazah orang itu lebih dekat sejengkal ke arah yang di mana dia berubah akan lebih baik. Maka dia diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarnya kata para ulama, dalil hadis ini itu menunjukkan bahwa orang itu kalau taubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah lah, bahkan hakul adamnya dibuat beres oleh Allah, insya Allah. Nun saya bungi, kita ini kan masing-masing kita kan punya masa lalu yang apa? Berbeda-beda, nggih. Apa sama pipi kantin, nyolong jambu tetangga, yang mungkin pinjam barang teman tidak kita kembalikan dulu belum. Tahu namanya kita cerita masa lalu kita macam-macam. Ya maka itu taubati, minta ampun pada Allah, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka semua, sedekah atas nama mereka semua. Terus mudah-mudahan dengan semua itu Allah ampuni kita. Paling enggak istaubat dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah dengan semua itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para ulama, hadis tadi itu sangat menghibur. Hadis tadi itu, hadis Bukhari tadi itu. Allahu Akbar. Kalau saya sering sampaikan di sini atau pernah saya sampaikan di sini bahwa kalau dalam hati itu diniatkan begini, ya Allah, sebagian dari sedekah hamba semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Bilang aja dari sekarang gitu di hati kita. Pokoknya ya Allah, daripada sebagian sedekah hamba semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Karena mungkin kita nggak ingat sudah, sebagian kita nggak ingat bahwa kita pernah mengambil hak orang lain, atau ingat tapi ya gimana aja mau mengembalikan orang udah meninggal dunia, atau nggak jelas di mana rimbanya, atau kan namanya juga atau dulu kita masih kecil belum balik, belum ngerti hukumnya, macam-macam. Pokoknya niat aja ya Allah, pokoknya daripada sebagian sedekah yang hamba lakukan adalah semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Pun lanjut. Bab tentang sikap orang yang berpuasa bila diundang dan dihidangkan makanan padanya. Ini sering orang jamaah nanya juga ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila diundang salah seorang di antara kalian, fal yujib, maka adalah dia penuhi undangan tersebut. Fa kana shaiman fal yusalli, maka apabila dia puasa, fal yusalli, maka hendaklah ia mendoakan. Wa in kana muftiran falyat'am, dan apabila dia berpuasa maka hendaklah ia makan. Hadisnya riwayat Muslim. Kalau merujuk pada riwayat ini, kalau ibu diundang oleh seseorang walimah, makan-makan, kalau ibu masih ingin melanjutkan puasa, tidak apa-apa. Kalau coba dari riwayat ini ya, tidak apa-apa. Dan ibu doakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Tapi kalau dia milih berbuka, maksudnya tidak melanjutkan puasa juga boleh. Dan silahkan dia makan. Wis, ini konsepnya dulu. Kalau sependek yang saya baca, ini sependek yang saya baca tapi ya, Nabi itu kalau diundang, alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau diundang walimah, beliau itu memilih membatalkan puasanya. Walimah itu apa? Undangan makan-makan. Jadi kalau undangannya undangan makan-makan, terutama walimatul urus, itu Nabi memilih apa, Bu? Membatalkan puasanya. Bahkan beliau memerintahkan para sahabat untuk membatalkan puasanya. Kalau undangannya walimah makan-makan, terutama walimatul urus, yaitu
undangan walimah makan-makan di acara pernikahan. Tapi kalau beliau bertamu dan tidak dalam konteks walimah, tiba-tiba tuan rumah akan menyediakan makanan. Biasanya Nabi tidak berkenan makan, malah mengingatkan tidak usah nyiapin makanan, saya sedang puasa katanya. Tidak usah nyiapin makanan, saya sedang puasa. Kalau saya mencoba menyimpulkan ya, kalau undangannya makan-makan, terutama walimatul urus, sebaiknya dibatalkan. Saya ulang ya, kalau undangannya makan-makan, terutama walimatul urus, sebaiknya dibatalkan. Karena namanya undangan makan-makan, pasti yang ngundang berharap kita mau makan. Dan membahagiakan hati orang yang mengundang itu lebih utama daripada sekedar mempertahankan puasa sunnah. Itu secara umum dulu. Walaupun boleh melanjutkan puasa, boleh, silakan aja. Tapi ini puasa sunnah ya, bukan puasa qadha yang wajib, bukan puasa wajib Ramadan, bukan, atau nazar, bukan. Ini puasa dalam pengertian yang sunnah. Kalau yang wajib teruskan. Tapi kalau undangan yang ada makannya, jadi bukan undangan makan-makan, tapi ada undangan yang ada makannya, maka sebaiknya tetap puasa. Ada undangan makan-makan, ada undangan yang ada makannya, itu beda. Contoh, pengajian hari Rabu malam. Apa Bu nama pengajian? Al-Mar'atu Shalihah. Iya. Nama? Iya, ya insyaallah. Di mana? Ubira itu sebelah mana? Oh, Bu Indah. Oh, depannya Bu Indah. Pojok itu ya? Oh. Iya. Jadi singkat kata singkat cerita, itu kan pengajian undangannya. Cuman kadang ada makannya. Enggak, itu bukan undangan makan-makan, bukan. Undangan pengajian. Kadang ada makannya. Tapi malam sih itu, berarti kalau malam berarti ya enggak puasa. Andaikan itu siang lah misalnya. Maka itu ya andaikan siang lah itu maka itu sebaiknya tetap puasa. Kenapa? Karena undangan yang ada makannya. Bukan undangan makan. Jadi tolong bedakan mana undangan makan-makan dan mana undangan yang ada makannya. Bisa dipahami nggih? Mbak, nanti tak undang ke rumah makan ini ya, mesti undangan makan-makan itu. Diundang ke rumah makan, mesti undangan apa? Makan. Nah, sebaiknya yang begitu itu dibatalkan aja. Karena itu lebih membahagiakan hati orang yang mengundang kita. Bab tentang sikap orang yang diundang untuk jamuan makan, kemudian ada orang lain yang mengikutinya. An Abi Mas'ud, cerita dari Pak Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Al-Badri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, da'a mengundang siapa rajulun seseorang an-nabiyya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li ta'amin, untuk makan, untuk satu makanan, sona'ahu yang dia telah membuatnya, lahu untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsah, yang dipersiapkan untuk 5 orang. Jadi Nabi pernah diundang untuk satu acara makanan yang dibuat khusus untuk beliau, yang makanan itu cukup untuk dimakan oleh 5 orang. Fatabi'ahum, maka mengikuti mereka siapa rajulun, seorang lelaki. Falamma balaghal baba, maka ketika sampai di depan pintu, qala lahu, berkata kepadanya siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda lahu kepadanya siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadza tabi'ana, sesungguhnya orang ini ngikuti saya, ngikuti kami. Fa in syi'ta an ta'dana lahu wa in syi'ta raja'a, kalau engkau menghendaki mengizinkan, kalau engkau mau izinkan dia untuk makan bersama kami. Wa in syi'ta raja'a, kalau engkau mau
Ya biar dia, kalau memang kau mau dia pulang, biarkan dia pulang. Berarti nggak diizinkan. Qala berkata orang tadi, bal adzanu lahu ya Rasulullah. Bahkan bal adzan lahu ya Rasulullah. Bahkan saya izinkan, tidak ya Rasulullah, saya izinkan dia. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Ibu-ibu undangan walimah. Yang diundang biasanya siapa, Bu? Suami istri berdua biasanya katanya. Nah, pertanyaannya, sering beberapa orang datang tidak berdua. Kalau sendiri nggak ada masalah. Kadang bawa anak, betul ya? Bawa anak. Pertanyaannya boleh nggak kalau gitu? Lalu, ya, hadisnya muttafaqun Bukhari Muslim. Jawabannya gini, Bu. Ini jawabannya. Kalau mau seperti dalam hadis ini, kata para ulama ketika menjelaskan hadis seperti ini mengatakan sepatutnya lah memang izin. Jadi kita japri, Bu, izin nanti bawa anak ya saya. Oh iya nggak apa-apa, udah berarti beres. Karena biasanya walimah begitu piringnya udah dihitung, Bu. Walaupun biasanya kali 2 atau kali 2,5 biasanya. Tergantung orangnya. Kalau beberapa orang yang sudah hajatan, katanya sih nggak tahu betul apa nggak ya, teorinya 2 kali 2,5 kalau nggak salah. Apa betul? Apa kali 3? Misalnya undangannya 1.000, berarti harus siap 2.500. Ada yang mengatakan begitu, katanya ya. Wes, singkat kata singkat cerita, ini cara yang pertama, ngomong sebagaimana dalam hadis ini, ngomong. Kata para ulama, ada yang kedua. Kalau kita punya keyakinan, persangkaan kuat bahwa orangnya pasti merelakan, tidak usah ngomong, nggak apa-apa. Saya ulang ya, kalau kita punya keyakinan bahwa kalau kita ngajak anak atau ngajak cucu orangnya tidak mempersoalkan, maka nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Nah, ini kembali pada tradisi. Umumnya kita memang kalau yang diundang orang tuanya, anaknya mesti ngikut biasanya. Umumnya begitu. Tapi umumnya ya dalam jumlah anak yang sewajarnya. Wana itu digawa kabeh. Ya tentu dalam jumlah yang sewajarnya. Bukan dalam jumlah yang tidak wajar. Itu nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Asal kita punya persangkaan kuat. Ini orangnya, insya Allah nggak apa-apa lah. Saya terkenal betul orangnya ini. Nah gitu. Tapi kalau kita tidak tahu orangnya mengizinkan apa tidak, maka tidak boleh kita mengajak orang itu kecuali dengan seizin orang itu. Oh, itu rumusnya ya Bu ya. Itu rumusnya. Jadi jangan asal main ngajak aja. Mas saya kadang kalau ada acara-acara dengan jamaah itu, kadang saya ngomong ke jamaah itu, izin saya bawa teman saya gitu. Oh iya enggak apa-apa Ustaz, izin saya bawa. Iya enggak apa-apa Ustaz, bawa aja. Izin. Tapi kalau saya yakin orang yang tanpa izin membolehkan, tanpa ngomong nggak ada masalah. Itu halal, nggak ada masalah. Asal kita punya persangkaan kuat dan kita tahu betul orangnya ini baik orangnya, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa begitu Bu? Karena biasanya piringnya sudah dihitung biasanya. Biasanya begitu. Pun makanya kalau walimah gitu jangan pas, usahakan lebih. Ya dulu ada yang ngajari saya itu katanya ya 2,5 kali itu, jadi 2,5. Jadi misalnya undangannya 1.000, paling enggak 2.500 katanya. Katanya sih gitu katanya. Saya belum mantu nanti kalau. Pun bab tentang memakan makanan yang paling dekat dan menasihati orang yang tidak sopan makannya. An Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar ibn Abi Salamah, ini putranya Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kuntu adalah aku gulaman masih kecil fi hijri Rasulillah, tinggal di bilik atau di rumah Rasulullah Muhammad SAW, atau dalam asuhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, dan adalah tanganku tatisu fi safhah, adalah tanganku mengulur untuk mengambil makanan di piring.
Faqala li, maka bersabda kepada saya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, cung, samillaha ta'ala, baca bismillah dulu dong. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Berarti termasuk tidak beradab dalam makan kalau tidak baca bismillah, satu. Yang kedua, tidak beradab dalam makan kalau makan minumnya enggak pakai tangan kanan. Dan termasuk yang tidak beradab dalam makan, terutama kalau makan bersama, kalau ngambil makanan dari yang paling jauh, bukan dari pinggir. Dulu makan pakai talaman gitu loh, pakai makan bareng pakai talam gitu. Nah, itu kalau orang makan bareng begitu terus ngambil dari tengah gini, gilani. Gitu betul. Makan bareng berlima misalnya. Terus makannya dari tengah gini, gila nih. Yang betul dari pinggir sampai ke tengah akhirnya. Dan lagi pula kalau tengahnya udah bolong duluan, itu hilang berkahnya. Nah kalau makan donat kayaknya nggak ada berkahnya, itu tengahnya bolong. Bukan itu maksudnya. Maksud itu kalau langsung ambil tengah itu karena nggak beradab, itu makanya hilang barokahnya. Makanya makan itu dari pinggir sampai ke tengah. Nah, yang ditegur oleh Nabi ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Anak kecil sebenarnya. Anak kecil itu kalau salah ya diingatkan. Karena kalau kita tidak mengingatkan anak kecil itu sama dengan kita rela dia tidak baik sampai hari tuanya. Saya ulang ya, kalau ada anak kecil salah nggak diingetin, itu sama dengan kita rela dia salah sampai hari tuanya. Makanya harus diingatkan. Tentu di pada kesalahan yang memang harus diingatkan. Kalau hal yang wajar sebagai anak, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau itu harus diingatkan, nah, dalam perihal makan termasuk kesalahan dalam hal ini adalah ketika tidak membaca bismillah, ketika tidak menggunakan tangan kanan, dan ketika dia mengambil yang jauh terlebih dahulu dan tidak mengambil dari pinggir. Artinya makannya itu kesusu ngambil yang bagian tengah, padahal harusnya dari pinggir terus sampai ke tengah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Salamata, dan cerita dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki akala yang makan inda Rasulillah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, Nabi bersabda, qala, berkata laki-laki tadi, la astati', saya tidak bisa. Qala, Nabi bersabda, la, qala, orang itu berkata lagi, qala, Nabi bersabda, la stata'ta, kamu tidak bisa. Ma mana'ahu illal kibru, dan tidak ada yang bisa mencegah, dan tidak ada yang mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali kesombongannya. Fama rafa'aha ila fi, sampai orang itu akhirnya tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Hadis ini peringatan ya. Peringatan bagi siapapun yang dengan sengaja membangkang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bahasa orang Jawa bisa kualat kalau bahasa kita. Jadi orang ini dinasihati oleh Nabi pakai tangan kanan, enggak bisa saya. Belum dicoba ngomong enggak bisa itu. Dicoba dulu, belum dicoba udah ngomong enggak bisa. Maka akhirnya orang itu mengalami, ya kalau bahasa kita, stroke lah, sampai tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Saya mau terangkan dulu gini maksud saya. Bagaimana orang yang kidal? Kadang orang nanya gitu ya, bagaimana orang yang kidal? Secara prinsip tetap harus diupayakan. Saya ulangi, secara prinsip tetap harus diupayakan. Diusahakan. Bahwa tidak bisa, tidak apa-apa, yang penting berusaha. Sampai kapan usahanya? Sampai mati gitu. Saya ulang, bahwa ada masa di mana nggak bisa, ya tidak apa-apa, yang penting berusaha terus.
Jangan tidak berusaha. Dan di pada proses usaha itu ada nilai pahala itu, ada nilai mujahadah itu, nggak usah khawatir. Sampai kapan? Sampai mati. Terus saja berusaha agar bisa dengan tangan kanan. Karena saya tidak bisa pungkiri dari beberapa orang itu yang memang tangan kirinya yang lebih aktif. Ya kidal maksudnya. Ya gimana? Ya nggak apa-apa, tapi tetap berusaha mentaati perintah Nabi. Berusaha aja. Jangan kayak orang tadi itu, suka belum dicoba kok bilang nggak bisa. Paham nggak? Tuh. Dan sikap seperti ini kalau disengaja menentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, jadi sok-sok kualat tadi itu. Ya, semuanya apa-apa diusahakan terlebih dahulu. Bahwa nggak bisa nggak apa-apa, yang penting berusaha. Saya sering bilang ke jamaah begini, masuk untuk saya sendiri ya. Dan saya ungkit fakta di lapangan. Ada beberapa hadis mungkin, apakah ayat Al-Quran yang isinya itu kita belum bisa mengamalkan. Saya ulang ya, ada beberapa hadis atau beberapa ayat bahkan yang isinya itu kita belum bisa mengamalkan. Itu jangan sampai hati kita itu mengatakan, ini nggak penting, yang penting. Jangan, kita tetap memandang ini penting karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Bahwa kita belum bisa mengamalkan, akui saja. Ampuni hamba ya Allah, hamba belum bisa mengamalkan, tapi hamba akan berusaha mengamalkan. Sambil mohon pertolongan kepada Allah. Adapun misalnya sampai meninggal tidak bisa mengamalkan, tapi kita kan punya hati yang ingin mengamalkan, bukan punya hati yang tidak mau mengamalkan, maka itu yang dinilai oleh Allah. Jadi bukan yang dari awal sudah menentang hal itu. Contoh. Ini contoh aja misalnya. Maaf ini nun sewu. Ada orang misalnya menduda atau menjanda. Menduda atau apa Bu? Menjanda. Ada sebagian duda itu mengatakan, "Dah saya nggak akan kawin lagi." Janda juga ngomong, "Saya nggak akan kawin lagi." Loh, tidak kawin lagi nggak apa-apa. Malah Nabi memuji sebagian wanita yang milih untuk tidak kawin demi untuk mendidik anaknya. Tapi jangan punya sikap hati terantipati terhadap pernikahan, karena pernikahan itu sunnah Nabi. Paham nggak? Itu maksud saya. Tidak nikah nggak apa-apa. Nggak nikah lagi itu tidak apa-apa. Itu pilihan kok itu. Tapi jangan membenci pernikahan. Paham nggak? Karena itu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nggak bisa puasa Senin Kemis, tapi rajin tahajud, terus ngomong kemana-mana, lebih baik tahajud daripada puasa Senin Kemis. Ojo ngono. Bahwa tahajud itu bagus, iya, tapi jangan menghina puasa Senin Kemis. Akui aja kalau belum bisa mengamalkan, tapi dalam hati kita punya niat ingin mengamalkan, gitu loh. Punya gerak hati ingin mengamal. Bahwa sampai meninggal nggak mengamalkan nggak apa-apa, memang nggak wajib. Cuman jangan terus mencelahnya, terus nggak punya niat mengamalkan, karena bagaimana betul itu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi deh misalnya, qobliyah ba'diyah. Taruhlah jenengan lagi kena futur muwales. Masih tetap sholat 5 waktu karena itu wajib, tapi sunnahnya di korting. Itu dalam hati kalau bisa ngomongnya apa? Ya Allah ampuni hamba ya Allah, boten ba'diyah rumiyin nggih. Jadi enggak dosa juga. Cuman jangan mengambil sikap terus meremehkan. Ba'diyah kok sekak penting. Jangan gitu. Kita tetap itu penting, itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Namun kita lagi malas gitu aja. Bilang aja sama lagi malas, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Walaupun tidak dosa sebenarnya, tapi sikap kita itu kita tetap memandang ini penting. Qobliyah ba'diyah itu penting gitu. Cuman kita lagi muales. Atau terburu-buru, faktanya kan begitu sebagian kita. Nah, jadi jangan sampai ada mental meremehkan syariat, perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini tadi sudahlah memang dia mungkin tidak bisa, tapi meremehkan, ada sikap meremehkan. Mbok ya ditaati dulu perintah Nabi itu.
Kalau nggak bisa kan insya Allah dapat keringanan gitu loh. Wong prinsip dalam Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Pun paham nang mboten niki? Nggih, monggo Bu Guru napa? Secara prinsip kita memang tidak boleh baik sendiri Bu Guru. Jadi sikap Bu Guru mengajak bareng-bareng orang untuk berbuat baik sebagaimana Bu Guru melakukan itu benar sekali. Apalagi Bu Guru kan punya niat dalam hati tidak riya insya Allah, tapi lebih kepada untuk mengajak. Justru itu yang betul. Kita ini kan sebenarnya dalam Islam kan tidak boleh baik sendiri. Kita harus ngajak orang lain untuk berbuat baik juga, mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi kalau Bu Guru punya pikiran ngajak itu justru benar itu benar. Saya sering sampaikan di sini juga ya mungkin ya, sehingga saya sampaikan lah. Ada nggak di antara ibu-ibu kalau ngaji ngomongnya apa? Yang penting saya mah buat saya aja. Saya belajarnya yang penting buat saya aja. Jangan. Kalimatnya begini. Ya, tujuan utama saya ngaji untuk memperbaiki diri saya. Semoga juga bermanfaat bagi keluarga saya. Semoga juga bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Itu namanya ilmu bermanfaat. Saya ulang ya. Jadi jangan ngomong apa tadi, kalau saya mengaji yang penting buat saya aja. Terus titik. Jangan. Yang betul adalah saya ngaji ini tujuan utamanya untuk memperbaiki diri saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi keluarga saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi banyak orang. Ada sebagian ulama itu mengajarkan satu resep. Kalau ingin sukses dalam belajar, belajarlah untuk disampaikan ke orang lain. Jadi kalau kita belajar dengan niat untuk disampaikan ke orang lain, kita pasti akan berusaha serius, entah mencatatnya atau mendengarkannya atau memperhatikan. Kenapa? Karena kita punya niat untuk menyampaikan ke orang lain. Ya justru saya ulang sekali lagi, apa yang Bu Guru lakukan dalam bentuk ingin supaya orang lain seperti yang Bu Guru lakukan dengan cara mengajak mereka, itu justru benar itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan maksud saya gitu. Oke, monggo Bu. Purita. Baik, saya mau sampaikan gini. Pertama, ulama berbeda pendapat tentang zakat itu kewajiban mukallaf atau kewajiban harta. Itu pertanyaannya. Saya ulang ya, ulama berbeda pendapat tentang apakah zakat itu kewajiban harta atau kewajiban mukallaf. Mukallaf itu orang yang akil balik seperti kita ini. Kalau itu kewajiban harta, tapi nyatanya baitul mal, uang masjid, uang musola itu nggak kena zakat. Uang itu bukan milik mukallaf, itu milik satu lembaga atau yayasan. Kan kita belum pernah dengar kan ada istilah
zakat masjid, zakatnya sekolah kan tidak ada. Kenapa? Karena milik institusi bukan milik pribadi. Yang ada kan zakat pesawat, berarti zakat ini kewajiban mukallaf yang berkaitan dengan harta jika mencapai nisab dan haulnya untuk zakat mal. Kalau untuk zakatul fitri berkaitan dengan Syawal Ramadan dan Syawal sebelum sholat Id, itulah pokoknya. Wes, singkat kata singkat cerita, dalam hal ini kalau memang harta yang dimaksud oleh ibu dikeluarkan zakat adalah harta suami, maka berarti suami harus niat. Nah, caranya bagaimana? Ketika ibu yang peduli menghitung zakat mal suami, begitu zakat itu masih keluarkan, colek suami, mas niat zakat mal sampean ya. Ya. Ya, yang membedakan zakat sama tidak zakat kan niatnya diantaranya. Kalau ibu tidak niat, jatuhnya sedekah nanti. Tidak apa-apa sedekah. Iya, kalau zakat harus niat. Karena apa? Karena yang membedakan antara zakat dan sedekah itu niat. Kalau kita niatnya untuk setahun sekolahin anak sekolah tiap bulan kita niat. Ya, itu kan ma'ruf kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf itu sedekah. Jadi kalau ibu ngasih biaya sekolah anak itu ibu nggak usah niat, itu tetap ada pahalanya. Tapi kalau zakat kan sama dengan sholat itu, Bu. Kenapa kita harus niat dalam sholat? Karena saat zuhur itu ada sholat yang bisa kita kerjakan selain sholat zuhur. Apa? Tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak. Supaya membedakan sholat sunnah dan wajib, mesti niat dalam hati. Dalam hati. Oh gini Bu, saya mau cerita ya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa memahamkan. Saya itu pas presentasi masalah zakat di Masjid Subulus Salam Bintara sama di Al Ihsan Jakapermai. Bukan yang satunya Bu, yang Al Ihsan tapi yang Jakapermai, sana yang wisata aja. Nah, ada dua Al Ihsan memang itu. Nah, begitu saya presentasi soal zakat Bu Dokter, ada dua orang menghadap ke saya. Di tempat yang berbeda, berarti satu-satu. Dia bilang sama saya gini, berarti selama ini saya nggak pernah zakat ya Ustadz ya. Saya selama ini berarti cuma sedekah aja. Jadi orang ini kaya Bu Dokter ceritanya. Selama ini berbagi aja sedekah aja dia, dan dia nggak pernah zakat. Ada jenazah ya. Oh, iya. Saya selama ini sedekah aja nggak pernah zakat berarti. Bedanya di mana? Dia nggak pernah niat Bu Dokter selama ini. Saya bilang, ya udah ditaubati aja salah-salah kemarin itu. Dari sekarang Bapak zakat dari sekarang. Apa jawabannya Bu Dokter? Dua orang ini jawabannya apa? Saya sudah bangkrut Ustadz. Bu bayangkan ya, rajin sedekah tapi bangkrut. Padahal hadisnya jelas Bu, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan itu hadisnya sahih dan itu tidak mungkin Nabi salah. Tapi nyatanya ini Bu Dokter, orang rajin sedekah tapi bangkrut Bu Dokter. Rupanya selama ini dia tidak pernah niat zakat. Maka saya bilang yang membedakan antara zakat dan tidak zakat itu diantaranya niatnya. Kalau Bapak nggak niat zakat jadinya sedekah. Itu sama dengan Bapak sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Gitu Bu Dokter. Makanya kalau konteksnya zakat mal, di setiap zakat mal itu akan kita keluarkan, itu kita niat zakat, melakukan zakat mal. Begitu. Ibu niatnya apa? Iya sudah Ibu. Kalau Ibu niat zakat jadinya zakat. Iya. Nah kalau itu harta suaminya, maka Ibu colek suami. Iya sudah itu. Iya, yang penting suami diberitahu aja. Karena itu harta beliau. Ya. Iya, yang penting suami ada gerak niat ini zakat. Iya, pokoknya usahakan gini Bu, kalau itu harta suami, usahakan itu suami yang niat. Yang ngitung ibu tidak apa-apa, yang ngeluarin ibu tidak apa-apa, cuman suami colek, Mas. Makanya, ya niat oleh zakat mal, gitu aja. Supaya jadinya zakat, bukan sedekah. Kalau kenapa?
Ya, maksudnya ketika dikeluarkan kan misalnya dikeluarkan 1 miliar nih misalnya nih. Ya, pas 1 miliar keluar itu contoh kan yang banyak sekalian. Itu niatnya zakat. Nanti saat pendistribusiannya nggak usah niat lagi sudah pendistribusiannya itu. Ya. Pertama hasil kita yang sebulan itu bisa segini, kita keluarin langsung zakatnya udah boleh ya? Ya di pertama itu kita keluarkan itu kita niat pendistribusiannya nanti nggak harus niat lagi. Iya, itu. Di awal aja. Yang penting pas ngeluarin pertama itu yang diniatkan sebagai zakat. Nah, saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya jenazah udah datang ini. Kita tutup dengan hamdalah dulu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.